Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, dan kita mau mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena atas kasih kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Sampai dengan pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Karena salib-Mu Bapa, karena salib-Mu Engkau menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Mari saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian kita menyanyikan satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Katakan Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa di surga, mari Engkau katakan karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu, karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, mari Engkau panggil nama Yesus di pagi hari ini. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau harapkan, mari Engkau panggil namanya. Dia sanggup melakukan mujizat, Dia sanggup melakukan mujizat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Percaya Bapa, Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Mari Kau menjamah setiap pribadi kami Bapa. Kau menjamah seluruh hati kami Tuhan. Karya-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Perbuatan tangan-Mu sungguh luar biasa di dalam hidup kami Bapa. Karena Engkau layak menerima setiap pujian dan nyembahan dari kami. Terima kasih Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima hatiku. Rancangan-Mu indah bagi
Seringkali jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri, katakan ku hidup oleh anugerah Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu memulihkan hidup kami. Kasih-Mu membangkitkan harapan kami di dalam Engkau Bapa. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Engkau membuat segala sesuatu indah di dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ibu Gembala bawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami Bapa. Karya-Mu yang sempurna itu telah menyelamatkan kami. Dan malam hari ini, dengan kekuatan, dengan waktu, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami boleh kembali ada bersekutu di dalam rumah-Mu. Kami tidak perlu takut terhadap situasi yang sedang ada terjadi saat-saat ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya yang menjadi penjamin bagi kami. Ketika kami mengutamakan Engkau di atas segalanya, maka kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi sumber pengharapan perlindungan sepenuhnya bagi kami, akan melindungi tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan pagi hari ini dengan iman kami melangkah masuk di dalam rumah-Mu dengan satu kerinduan yang sama,
sama-sama kami membawa persembahan kami. Kami membawa ucapan syukur kami di tahta kekudusan-Mu. Karena itu Bapa, biar Engkau sendiri yang melayakkan setiap pribadi kami. Darah-Mu yang sudah tercurah itu menyucikan dan mengampuni setiap kami Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh layak untuk mempersembahkan setiap puji-pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, di dalam rumah-Mu. Kami percaya juga Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Mari Engkau bekerja di dalam hidup mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Biar mereka memperoleh jawaban di dalam Engkau di pagi hari ini. Kalau ada di antara mereka yang bangun di dalam kelemahan tubuh, ulurkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan tubuh mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kekuatan yang baru yang Tuhan beri, mereka juga datang menghampiri hadirat-Mu, membawa setiap ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena itu Bapa, kami akan bersekutu dengan Engkau. Pengurapan-Mu hadir di tempat ini, dari altar Tuhan yang kudus ini, sampai tidak terkecuali seluruh umat-Mu, kami sama-sama dibawa masuk untuk menikmati kekudusan hadirat-Mu, bersuka cita, memuji dan menari, melompat bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan jalannya ibadah raya saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar segala pujian, segala kemuliaan, segala hormat, pengagungan itu kami kembalikan kepada Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami dan sertai langkah umat-Mu juga yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah-Mu. Pimpin mereka Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Salam jemaat Tuhan. Shalom. Salam buat kita semua yang menyaksikan ibadah live streaming di pagi hari ini dimanapun berada. Kepercayaan jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus
Kita terus bersuka di dalam Tuhan. Kita katakan Allah sumber kuatku, hanya Kau milikku di surga. Amin. Kita menyanyikan satu pujian lagi, pujian sukacita. Kita merayakan hari ini dengan sukacita. Kemuliaan itu luar biasa. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kita. Bapa, kami percaya Engkau adalah firman yang hidup di dalam hati kami. Firman-Mu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Karena itu kami menaruh hati kami, kami persiapkan hati kami, bencana hati kami untuk dilawat dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, Kau satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Katakan Bapa, Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur status pertama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada pada. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan hingga Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Naikkan pujian ini sebagai doamu kepada Tuhan. Katakan, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganku, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih Bapa.
jemaat Tuhan untuk kita berdoa sejenak, bahwa betapa besar kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Aku tidak dapat menghitung semua kebaikannya yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar Bapa untuk bersyukur, untuk berterima kasih kepadamu Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dunia banyak mengecewakan kami, tapi Engkau Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami. Karena itu Bapa, kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri, untuk menyanyikan pujian dari awal sebagai doamu kepada Tuhan. Kau merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Kau percaya Bapa, besar kasih setiamu di dalam hidup kami. Bapa, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu bisa dapat
pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami panggil Engkau Bapa, karena penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Jikalau pada pagi hari ini kembali kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tiba saatnya Bapa kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa berbicara bagi kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak memiliki apa-apa ini Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bertakhta di atas setiap bibir mulut hamba-Mu, dan setiap apa yang keluar dari setiap mulut hamba-Mu, biarlah semuanya berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya bersyukur karena diberikan kesempatan untuk berdiri pada pagi hari ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala, buat kepercayaan yang selalu ada buat secara khusus saya untuk berdiri terus melayani Tuhan. Saya tahu bahwa sampai dengan saat ini ada, itu semua karena Tuhan. Bukan karena kami bisa, bukan karena saya hebat, bukan karena kita hebat, tetapi semua karena Tuhan. Jadi pagi hari ini satu sukacita yang luar biasa. Saya percaya bahwa kalau kita sehat, kita kuat sampai saat ini, saudara harus berbanggalah kepada Tuhan. Di luar sana ada begitu banyak orang yang takut dengan keadaan dan kondisi ini. Tetapi kita bersyukur, kita anak-anak Tuhan di tempat ini sampai dengan detik ini, perlindungan Tuhan terus nyata bagi kita. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, karena Dia hebat, karena Dia luar biasa. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini tidak asing lagi buat kita. Kita akan sama-sama buka di dalam surat Roma pasal yang ke-14. Roma pasal yang ke-14, satu ayat saja, ayat 8. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Sudah dapat semua? Sepertinya masih ada yang buka kita. Mari sama-sama kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini datang kepada kita. Di ayat yang ke-8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sampai dengan saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara dengan saya, kita menyadari tidak? Atau sampai saat ini tidak sama sekali kita menyadari bahwa kita hidup ini karena Tuhan. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan. Sampai dengan detik ini, saya dipercayakan Tuhan untuk melayani Dia. Saya percaya bahwa hidup saya Tuhan mau pakai untuk melayani Dia. Hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita gunakan untuk melayani Tuhan. Apapun profesi kita, itu adalah pelayanan. Karena itu, baik kita yang jadi guru, baik kita yang jadi pendeta, baik kita yang jadi pekerja biasa, itu semua adalah pelayanan. Karena itu, pagi hari ini, satu tema kecil yang akan saya berikan buat kita, yaitu melayani Tuhan
komitmen seumur hidup. Kita melayani Tuhan itu komitmen kita. Saya dan saudara, saya dan jemaat Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Itu adalah dasar kita. Jangan sampai hari ini kita hanya ikut-ikutan saja untuk melayani Tuhan. Tetapi kita harus punya komitmen yang kuat supaya badai, tantangan, persoalan, masalah yang kita hadapi, kita sanggup melawannya. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa kita punya Tuhan. Karena itu Rasul Paulus berkata bahwa sebab jika kita hidup ini untuk Tuhan. Yang selanjutnya berkata, dan jika kita mati untuk Tuhan. Kita semua tahu perjalanan Rasul Paulus. Apa arti hidup ini? Ada begitu banyak orang di luar sana yang mengasihi hidup mereka, yang lebih mencintai hidup mereka daripada mereka berikan untuk melayani Tuhan. Terkadang orang beranggapan bahwa apa gunanya melayani Tuhan? Melayani Tuhan emang dapat apa? Seringkali orang terus bertanya-tanya, seringkali orang terus berkata-kata hal-hal yang di luar dari yang Tuhan berikan kepada kehidupannya. Karena itu pagi hari ini kita melihat perjalanan kehidupan kita. Di sini saya percaya bahwa semua kita, umur kita berbeda-beda. Sejak kita lahir, saya percaya bahwa kita sudah dipanggil Tuhan untuk bekerja untuk Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada kita, tanpa kita memiliki komitmen yang kuat, sulit sekali rasanya seseorang bertahan di dalam pelayanan Tuhan. Karena selalu beranggapan bahwa kalau dia melayani Tuhan, tidak akan pernah mengalami yang namanya tantangan. Itu yang salah. Orang selalu beranggapan bahwa saya melayani Tuhan, tentunya tidak ada kesulitan yang saya hadapi. Tidak ada tantangan yang menimpa hidup saya. Tidak akan ada persoalan besar yang datang kepada saya. Perjalanan saya pasti akan mulus-mulus saja. Sebenarnya Tuhan bisa lakukan itu tidak? Bisa. Tetapi Tuhan tidak mau kita hanya duduk dan kita hanya berharap seperti itu. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa hidup yang Tuhan berikan ini cuma-cuma. Kalau sudah diberikan cuma-cuma, masa sampai dengan saat ini tidak ada sesuatu yang kita buat untuk Dia? Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Jadi tadi saya katakan bahwa kita terpanggil dengan latar belakang yang berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini, apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, saudara terpanggil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan selalu dikatakan bukan berdiri di mimbar ini yang dikatakan melayani Tuhan, tetapi di dalam dunia pekerjaan itu pun bagian di dalam pelayanan. Karena itu di tengah-tengah kehadiran kita, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang bagi lingkungan di mana kita ada. Saya semalam mengikuti teman-teman semua yang ada karena memang kemarin minta maaf karena kita pulang udah malam, udah capek sekali. Memang mereka bilang kakak harus ikut. Saya bilang bukan saya tidak mau, tapi sangat saya capek sekali karena saya tahu bahwa pagi hari ini khususnya saya akan melayani baik pagi maupun siang. Jadi saya benar-benar harus mempersiapkan diri. Bukan berarti saya tidak mau datang, tapi saya tetap ikutin. Saya ikutin begitu luar biasanya
teman-teman semua yang ada di depan sini menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Apa yang sudah tertanam hari-hari ini, apa yang sudah tertanam selama perjuangan Bapak Ibu jemaat Tuhan di tempat ini, itu dipegang baik-baik, dan di saat engkau melangkah nanti, taburkan itu tempat di mana engkau berada. Karena hidup kita terus menabur, bukan kita menuai. Kita tabur baru kita tuai, amin. Kalau kita tabur, kita tuai tidak, pasti kita akan tuai. Karena itu jangan berhenti menabur. Hidup kita ini terus berjalan. Jangan kita berpikir bahwa kalau di pekerjaan, kalau saya kerja di dunia sekuler itu bukan pelayanan. Tidak, itu adalah pelayanan. Hadir dimanapun engkau berada, saudara sedang melayani. Jangan sampai kita, pola pikir kita berbeda atau berubah. Ya saya kerja, tentunya saya mau dapat uang, jadi saya kerja aja. Anda mau seperti apa, yang penting saya kerja. Tidak. Tetapi kita bekerja dengan sukacita. Apapun yang dipercayakan buat kita, kerjakan itu. Karena itu bagian di dalam pekerjaan kita, bagian di dalam pelayanan kita. Karena itu kita harus pegang komitmen kita. Jikalau kita sudah terjun di dalam satu bagian yang dipercayakan kepada kita, kerjakan itu dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena itu pagi hari ini saya katakan bahwa melayani Tuhan itu komitmen orang percaya seumur hidup. Bukan hanya setengah-setengah atau bukan hanya nanti, tetapi seumur hidup kita. Saudara, dengan saya orang percaya, artinya seumur hidup kita akan terus melayani Tuhan. Yang kakek-kakek, nenek-nenek pun sampai mati pun akan melayani Tuhan. Karena itu saya beberapa minggu terakhir ini di kampung saya itu banyak sekali orang yang meninggal. Saya telepon mama saya terus ngobrol kayak gitu. Hidup ini singkat, saudara. Ada kakak yang pernah kita sama-sama kuliah, dia ada di Jakarta juga. Mamanya itu tanpa dipikir-pikir, dia dibawa dengan ojek, tidak tahu jalannya seperti apa. Dia ditabrak oleh mobil dan langsung mati di tempat. Dibawa lari, tidak diselamatkan lagi. Jadi orang bilang dia sudah mati di tempat. Siapa yang tahu kehidupan kita ini sampai di mana? Siapa yang tahu kalau kita mati nanti seperti apa? Siapa yang tahu? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Karena itu hidup Bapak Ibu Saudara dengan saya diberikan kesempatan hari-hari ini, mari kita gunakan itu dengan baik-baik. Jangan sampai kita sia-siakan hidup ini hanya dengan hal-hal yang tidak ada artinya. Karena itu pagi hari ini saya katakan kepada kita, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau saudara sudah kuat, saudara sudah punya komitmen yang kuat, badai apapun yang datang menimpa saudara, saudara akan tetap berdiri kuat. Tertanam dulu di dalam Tuhan. Jangan sampai, ini saya ingatkan kepada semua rekan-rekan yang akan kembali. Saudara sudah semangat melayani tempat ini. Saudara kembali. Saudara harus pegang apa yang saudara sudah dapat di tempat ini, di lingkungan di mana saudara ada. Jadilah garam dan jadilah terang. Saudara, kalau misalnya saudara dipercayakan untuk melayani, saya bersyukur karena dari kelas 2 SMP saya sudah dipercayakan melayani Tuhan. Pelayanan pertama saya dikasih sebagai WL. Karena itu sekarang saya jadi WL tuh saya rasa sudah biasa. Karena apa? Dari awal saya sudah dilatih.
saya punya bapak rohani yang luar biasa, yang sampai hari ini dia masih ada. Dan kalau saya pulang selalu merangkul saya. Dia katakan bahwa Tuhan baik ya, kayak gitu. Tuhan baik. Dan satu impian saya waktu itu, saya masih sekolah, karena kita punya mimbar. Kalau di gereja tua itu kan mimbarnya kan besar. Orang angkat mimbar dari luar masuk ke dalam. Terus saya duduk, di samping kita lagi sekolah minggu. Jadi saya duduk begini, saya berpikir seperti ini. Sampai hari ini saya masih ingat. Saya berpikir begini. Suatu ketika saya akan berdiri di situ. Entah itu kapan, tapi suatu saat saya akan berdiri di situ. Habis itu lupa. Setelah itu, setelah aku habis kuliah, saya pulang. Tidak ada rencana sama sekali. Saya pulang di kampung, itu pertama kali saya pulang. Terus saya dipanggil oleh majelis jemaat di sana, disuruh, kamu hari Minggu melayani. Saya jadi kaget, wah, saya dipercayakan untuk pelayanan. Kalau dari Gemit itu, mereka sudah siapkan firman Tuhan memang. Jadi kita ikutin saja seperti itu. Satu yang saya bangga waktu itu, saya memang kecil tidak terlalu lama di kampung karena saya tinggal dengan kakak saya di Semau. Jadi saya tidak terlalu bahasa daerah saya itu saya tidak terlalu banyak mengerti seperti itu. Tapi Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyatnya itu apa? Pada saat saya berdiri di atas mimbar yang begitu besar, perkataan yang keluar dari mulut saya dari awal sampai akhir bahasa daerah semuanya. Mama saya duduk paling belakang. Mama saya, kakak saya duduk paling belakang. Mereka menangis sampai pulang. Saya bilang Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Tuhan memakai kita dengan begitu luar biasa. Tuhan tidak melihat siapa kita. Tetapi kalau hati kita melayani, apapun Tuhan bisa lakukan untuk kita. Saya bangga karena Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Hidup ini terus berjalan. Hidup ini terus diproses oleh Tuhan. Karena itu saya mau katakan bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita tidak kuat, kita akan goyah. Karena kita lihat di luar sana ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak goncangan yang akan menimpa kita. Karena itu kita harus kuat dulu di dalam Tuhan. Kalau kita tidak kuat, kita akan gampang tergoyahkan. Bersyukur sampai hari ini GPPS Sola Gracia melahirkan orang-orang yang luar biasa. Saudara harus bangga pada Tuhan, memakai kedua orang tua kita di tempat ini, terus mengajarkan kita banyak hal, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Satu tujuannya, supaya apa? Hidup kita dipulihkan, berkenan kepada Tuhan. Itu yang diinginkan, tidak ada yang lain. Apakah pernah Bapak dan Ibu Gembala katakan, nanti kalau kalian pulang pokoknya kalian bayar kami ya? Tidak pernah. Dari sudah berapa angkatan. Semalam kakak Raka bilang dia sudah 5 kali buat acara perpisahan. Dan dia bilang dia benci sekali yang namanya bulan Juli. Tapi apa yang terjadi? Kita dipanggil dengan berbeda-beda. Tanggung jawab kita berbeda-beda. Pegang itu. Karena saudara terpanggil untuk melayani. Saudara menjadi guru. Saya pernah katakan bahwa saudara jadi guru. Saudara berdiri sebagai satu akar yang kuat untuk melahirkan orang-orang hebat di dunia ini. Saudara sebagai akar dari sebuah pohon yang sedang tumbuh. Dan ranting-rantingnya itu adalah apa? Dokter, polisi, presiden sekalipun adalah karena guru. Saudara adalah orang-orang hebat. Karena saudara jangan berkata bahwa apa sih gunanya jadi guru? Saudara sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki tanggung jawab besar di dunia ini. Karena itu jangan pernah melupakan Tuhan
di dalam setiap rencanamu, pekerjaanmu. Hidup kita ini untuk Tuhan. Sampai kita mati pun kita tetap mau setia kepada Tuhan. Dan bagian yang berikut katakan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik orang tua kita, bukan milik orang-orang yang kita kasih, tidak. Tetapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Karena itu saya mau katakan, tetap jaga kesetiaanmu kepada Tuhan. Tetap pegang terus apa yang sudah saudara lakukan selama ini. Terus pegang itu. Hal yang baik terus tingkatkan itu. Kalau yang buruk, belajarlah untuk meninggalkan itu perlahan-lahan bersama dengan Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita buka di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Firman Tuhan sangat jelas sekali buat kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan apapun seperti untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Karena itu tadi saya katakan, apa yang kita perbuat jangan kita lakukan untuk orang melihat siapa kita, tetapi lakukan tanggung jawab kita. Lakukan apa saja yang dipercayakan kepada kita. Dengan sendirinya orang akan melihat bahwa orang ini perlu dipercayakan hal-hal yang lebih daripada yang sekarang. Saudara, firman Tuhan ini jelas buat kita. Saudara akan terjun di dalam dunia pekerjaan. Saudara akan menjadi orang-orang yang akan melihat dunia luar itu seperti apa. Karena itu saudara harus kuat dulu di dalam Tuhan. Hari-hari ini terus jadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita. Melayani Tuhan itu pegangan kita. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap punya komitmen yang kuat bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, kita pasti, walaupun kita merasa kira-kira saya bisa tidak kerjakan ini, terus belajar, terus belajar. Pak Markus tadi malam katakan apa? Selama kita diberikan kesempatan ini, kita terus belajar. Masih ada waktu, kita terus belajar. Saya ingatkan kepada beberapa yang saya temukan, saya bilang begini, pulang jangan langsung menikah, tetapi pulang kalau masih ada kesempatan, kejar karirmu. Kerja dulu, kalau saudara sudah mendapat pekerjaan, saudara boleh menikah. Jangan sampai saudara langsung pulang, ya sudahlah, orang tua sudah setuju, sudah kita menikah saja. Bukan berarti salah, benar. Tetapi untuk mengejar sesuatu yang saudara impikan nantinya akan tertunda. Jadi saudara, coba kita berpikir bahwa oh iya, saya harus melakukan sesuatu. Kalau saudara sudah mendapatkan suatu pekerjaan yang saudara rasa itu baik, itu saudara akan dibantu. Saudara akan menjadi orang-orang yang akan mengembangkan sesuatu yang mungkin orang yang saat ini ada di tempat saudara tidak bisa kembangkan, saudara bisa kembangkan. Karena saudara sudah belajar di tempat ini dengan luar biasa. Karena itu jangan sampai kita kubur dalam-dalam apa yang sudah kita pelajari selama ini. Jangan sampai kita kubur dalam-dalam itu, tetapi mari kita kembangkan itu di dalam kehidupan kita. Masih ada kesempatan kita lakukan itu, tapi bersama dengan Tuhan. Melayani bersama dengan Tuhan, kerjakan bersama dengan Tuhan. Itu hal yang paling istimewa di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari pada pagi hari ini saya katakan, firman Tuhan katakan di dalam Kolose, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kalau kita pandang kepada manusia, yang muncul apa? Kecewa. Kita lakukan untuk manusia, dia akan suatu ketika dia akan mengecewakan kita, dan kita akan berpikir, sebelumnya saya melakukan hal-hal yang baik untuk dia, tetapi kok balasannya seperti ini. Kita manusia selalu berpikir seperti itu. Karena apa? Kita terus memandang kepada manusia, orang yang tertuju. Tetapi saudara, kita pegang bahwa kita harus pandang kepada Tuhan. Manusia bisa membantu, iya, tetapi Tuhan lebih daripada manusia. Tuhan lebih daripada siapapun. Karena itu, mari pada pagi hari ini saya mau katakan kepada kita, punya landasan yang kuat dengan Tuhan, punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Jadikan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan. Kita pernah gagal? Pernah. Kita pernah jatuh? Pernah. Tetapi Tuhan bilang, kita jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang kita. Tuhan membangkitkan kita kembali. Karena itu pujian tadi katakan, dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang selalu mengasihi kita. Dia Bapa yang selalu peduli dengan kita. Dia Bapa yang selalu memperhatikan kita. Karena itu saya percaya Bapa jasmani saja memberikan apa yang anak-anaknya butuhkan, apalagi Bapa kita yang ada di kerajaan surga. Kita harus berpikir, kita harus punya pemikiran bahwa kita hadir sampai dengan saat ini karena Tuhan. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan karena kehendak orang tua kita, tetapi percaya bahwa itu semua karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan mau saudara dipakai untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan mau saudara akan menjadi berkat di mana saudara akan ditempatkan. Yang akan menjadi pengusaha yang hebat, tetap andalkan Tuhan. Ada Robi, dia akan jadi pengusaha hebat. Saya percaya suatu ketika dia akan jadi orang yang luar biasa. Karena kesetiaannya dia itu, saya lihat bahwa dia bukan berarti yang lain tidak, tapi dia ini memang benar-benar, dia tidak kenal ya orang mau bilang apa tentang dia, tetap aja dia lakukan. Peduli, dia tidak peduli orang mau ngomong apa tentang dia, tapi dia tetap lakukan. Saudara, kita kalau memandang orang dengan kalimat yang mungkin sakit buat kita, tidak akan pernah kita bangkit, ya tidak. Tapi peduli amat, kamu mau omong ya sudah, nanti habis juga. Makanya saya bilang orang-orang yang siap hadapi Pak Markus ini orang-orang luar biasa. Iya, karena memang diterpa benar-benar, diteriakin ya benar. Di semalam Pak Markus bilang benar. Karena memang kita dibentuk seperti itu. Dan kemarin semalam siapa yang bilang di depan sini bahwa sebenarnya Pak Markus benar-benar marah-marah seperti itu, tapi sebenarnya dia kasih sayangnya luar biasa. Lesri ya. Jadi kita melihat bahwa ada orang-orang yang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang kuat. Saya baru lihat semalam siapa? Margaret menangis di depan. Gimmer juga menangis di depan. Saya bilang wow, luar biasa mereka menangis di hadapan Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka sudah lalai. Tetapi ingat, kalian berjanji di hadapan Tuhan. Saudara mungkin beberapa bulan terakhir saudara jauh daripada Tuhan, tetapi saudara pulang. Saudara jangan seperti itu lagi, tetapi saudara bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Saudara akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Saudara saat ini sedang dibentuk, diterpa dengan begitu banyak beban hidup yang berat, tetapi saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kita pernah tahu bahwa atau kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, orang-orang di dalam kebenaran firman Tuhan di zaman perjanjian lama, mereka pernah gagal. Mereka berhasil dari awal, tetapi pada akhirnya mereka gagal. Saya mau katakan kepada kita,
Walaupun kita pernah gagal, tetapi jangan kita tinggal dalam kegagalan itu. Tetapi mari kita bangkit dan kita melangkahkan kaki kita untuk mencapai impian kita di dalam Tuhan. Itu hal yang paling penting yang kita lihat pada pagi hari ini. Jadi Tuhan itu tidak mengajarkan kita untuk melihat keberhasilan kita sekarang ini, tetapi Tuhan mau mengajar kita supaya kita melihat keberhasilan nantinya. Tetapi sebelum sampai ke jalur itu, apa yang Tuhan izinkan? Masalah, dan masalah. Nah, disitulah dilihat apakah kita bertahan sampai akhir atau kita berhenti di tengah jalan. Nah, disitulah kita melihat seberapa besar kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena itu saya mau katakan kepada kita pada pagi hari ini, berbanggalah saudara yang sampai hari ini saudara masih setia. Amin. Karena apa? Kalau saudara merasa bahwa di dalam pelayanan ada tantangan, terus saudara mundur, saudara kalah. Tetapi ada masalah, saudara tetap maju, saudara akan menjadi pemenang. Karena apa? Kita lagi berlomba untuk mencapai keberhasilan itu. Dan saya juga mau katakan kepada seluruh adik-adik atau rekan-rekan pelayanan di tempat ini, saudara yang sudah berhasil, saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Dalam situasi, keadaan yang tidak memungkinkan, tetapi saudara tetap berjuang. Dan saudara boleh melihat keberhasilan saudara. Ini adalah tahap awal buat kalian. Karena itu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang erat tanganmu kepada Tuhan. Jangan sampai saudara sudah merasa berhasil dan saudara bilang, hore, sudah bebas ini, saya pulang langsung, saya lakukan apa yang saya mau. Tuhan bisa saja menghilangkan semua yang saudara pelajari selama 5 tahun di tempat ini. Bisa saja. Karena apa? Kita sombong. Tuhan paling benci dengan orang yang sombong. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Rendah hati itu tidak banyak orang. Orang yang rendah hati itu sedikit. Orang yang tinggi hati itu banyak. Tapi saya percaya itu tidak ada di dalam gereja kita. Amin. Saya percaya bahwa itu tidak ada di gereja kita. Karena kita dibentuk Tuhan. Kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang terus memandang kepada Tuhan. Orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang terus bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Tetapi bergantung kepada Tuhan. Karena itu keberhasilanmu adalah kebanggaan kita semua yang ada di tempat ini. Karena itu terus pegang kebenaran firman Tuhan. Jadikan orang-orang yang bukan hanya sebentar saja timbul dan lenyap. Jangan sampai kita seperti uap. Bapak Ibu tahu uap kan? Kalau kita masih sesuatu, kita buka uapnya langsung kelihatan. Tapi berapa menit kemudian, coba saudara lihat, ada tidak? Tidak ada kan? Jangan sampai hidup kita digambarkan seperti itu. Tetapi kita mau menjadi orang-orang yang hidup kita terus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Lumbung-lumbung kita terus dipenuhi supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang nantinya kita kembali, kita menabur. Jangan takut saudara, nanti kalau dilepaskan di dunia pekerjaan. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan tetap menyertai saudara, asalkan saudara tetap bersama dengan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang sudah berhasil dan melupakan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Bekerja iya, tetapi sepertinya tidak cukup baginya. Bersyukurlah kita yang hanya separuh dari orang-orang di luar sana, tetapi yang ada pada diri kita adalah apa? Sukacita, damai selalu. Kita tidak mengeluh, kok begini ya, kok kayaknya bulan ini nggak cukup nih, delete semua
kayaknya beli ini habis deh, tidak akan cukup. Saya tidak peduli dengan yang namanya uang. Apakah saya tidak perlu uang? Saya perlu. Tapi saya tahu bahwa uang tidak akan pernah membuat saya bahagia. Uang tidak akan pernah membuat saya tenang. Tapi saya perlu uang. Artinya apa? Jangan terlalu bergantung kepadanya. Firman Tuhan katakan apa? Akar dari segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Itu diajarkan kita supaya apa? Jangan kita menaruh harapan kita, jangan kita selalu bergantung kepada materi. Tetapi kita diajarkan Tuhan bergantung kepada Dia. Karena Dia yang akan memberikan bagi kita. Tuhan yang punya kok. Makanya Bapak Gembala terus katakan kepada kita, tabur saja. Nabung terus. Ya bukan nabung di sini ya, tapi nabung di surga. Suatu ketika saudara membutuhkan, Tuhan akan kasih. Bukan lewat orang yang engkau kenal, tetapi lewat orang-orang yang tidak engkau kenal. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hidup kita, hidup orang percaya ini unik. Orang di luar sana melihat, kayaknya orang percaya ini berbeda. Ya, sangat berbeda. Kita bukan sama seperti dunia ini. Kita bertumbuh di lingkungan yang membawa kita, mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik. Jadi hari-hari ini kalau kita merasa bahwa hidup kita ini menjauh dari Tuhan, mari kita belajar untuk mendekatkan kembali kepada Tuhan. Karena tinggal berapa hari lagi yang akan kembali ke kampung halaman, sudah bye-bye. Gitu. Akan rindu. Tadi saya katakan, saya dengar ada yang bilang akan rindu berdiri di depan sini melayani Tuhan. Iya. Tapi saudara, kalau nggak salah Ibu Gembala yang bilang, dimanapun saudara ada, saudara akan bisa melayani Tuhan. Kita yang sekarang persiapkan diri kita akan menjadi orang-orang yang akan menaburkan benih kepada sekeliling kita. Saatnya mulai dari sekarang kita kembali. Di tempat ini kita belajar. Di tempat ini kita kuliah di kampus, kita kuliah juga di gereja. Dan sama-sama kita kembali, kita kembangkan itu. Sejalan, kuliah berjalan, pelayanan berjalan. Saudara orang yang luar biasa. Saudara akan dikatakan, wow, ini orang luar biasa. Jadi kita jangan memandang, oh saya harus lakukan ini baru saya melayani. Jangan. Ada begitu banyak pelayanan-pelayanan yang dibukakan oleh Tuhan buat kita. Saya dipercayakan melayani ibu-ibu, waktu pulang melayani ibu-ibu pun saya mau, walaupun saya masih umur ya lebih jauh dari mereka. Mama-mama, saya melayani mereka, saya khotbahin mereka gitu. Yang suka gosip-gosip, saya bilang stop gosip-gosip. Kan mama-mama tuh kan seringnya begitu. Sudah kumpul, ceritain orang. Sudah kumpul, ceritain ini dan itu. Waktu itu saya dikasih firman Tuhan, saya ceritakan kepada mereka semua. Mereka bilang, Nona, keras sekali. Iya, tidak apa-apa mama. Itu firman Tuhan, Tuhan yang bilang. Mereka dengar firman Tuhan, tetapi karena lingkungan di mana mereka ada, tidak ada yang menopang mereka. Jadi firman Tuhan ini masuk, tapi keluar kembali. Seperti itu. Saya mau katakan kepada kita, hari-hari ini, anak-anak muda, ayo tanamkan firman Tuhan menjadi fondasimu. Jadikan firman Tuhan menjadi bekalmu dimanapun engkau berada. Karena saudara sendiri, saudara tidak akan kuat. Saudara sendiri, saudara akan merasa saudara tidak mampu. Tetapi saya percaya, berjalan dengan Tuhan, keadaan yang membuat saudara tidak mampu, Tuhan akan membuat saudara menjadi orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah saudara, lingkungan saudara berada. Karena itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan,
tetap pegang komitmen kita kepada Tuhan, dan kita mau tetap setia kepada Tuhan. Lakukan semuanya itu. Karena tadi saya katakan bahwa di akhir zaman ini akan ada banyak goncangan-goncangan yang akan menimpa kita. Tinggal siapa yang tetap bertahan di dalam Tuhan. Sudah banyak orang yang berkata bahwa Tuhan tidak ada. Pergi ibadah tidak berarti lagi. Mereka tidak perlu Tuhan, karena apa yang mereka inginkan sudah terpenuhi. Selama beberapa bulan kemarin kita tidak ibadah di gereja, terus saya lakukan ibadah karena saya tahu bahwa saya terus tanamkan di dalam pribadi saya bahwa kalau saya tidak ibadah itu rasanya kayak ada yang kurang. Jadi walaupun yang datang 1 atau 2 orang tetap saya layanin. Saya nyanyi, dreng. Habis itu kita berdoa bersama, baca firman Tuhan, sudah. Tetap jalankan, 1-2 orang tetap jalankan. Itu adalah pelayanan. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena kesaksian hidup orang-orang yang luar biasa di tempat ini mengajarkan kepada kita, memulai segala sesuatu itu jangan pandang berapa orang yang kita layani, tetapi mari kita melihat seberapa yang datang. Puji Tuhan, Tuhan tidak melihat banyaknya, tetapi Tuhan melihat hati kita datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Sampai kita menutup mata, kita mau tetap setia kepada Tuhan. Sampai akhir hidup kita, kita mau tetap setia. Saudara sudah setia di tempat ini. Saudara pergi, saudara melayani, baik yang tinggal di tempat ini, yang terus belajar, tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada saudara, lakukan itu dengan setia. Karena Tuhan perhitungkan itu. Saudara yang akan kembali ke daerah, lakukan tanggung jawabmu dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan tambahkan hal-hal yang luar biasa kepada saudara. Karena akan berbeda dunia pekerjaan dengan dunia kuliah, itu akan berbeda. Tapi saya percaya bahwa kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan buat saudara semua. Itu adalah Tuhan kita. Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang luar biasa. Dia Bapa yang akan menyertai kita. Andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam perkuliahan, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tetap kita berharap kepada Tuhan. Tetap setia sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini datang kepada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau teramat baik ya Bapa. Sampai dengan saat ini Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Kasih setia Tuhan terus menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sampai akhir kami mau tetap setia. Sampai kami menutup mata, kami mau tetap setia. Tuntun kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Kami mau Tuhan Yesus mengandalkan Engkau. Hidup dan mati kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Selama Tuhan memberikan kami hidup, kami mau pergunakan hidup kami untuk melayani Engkau. Kami tidak mau membiarkan hidup kami terlena dengan dunia ini, terlena dengan apa yang menyenangkan bagi kami di dunia ini. Tetapi Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa kami mau terus pandang Engkau. Kami mau terus setia kepada Engkau. Kami mau terus berharap kepada Engkau. Kami mau terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita naikkan pujian. Tetap setia, wanita seperti wanita mengurapi. Haleluya.
panggilan kami Tuhan, Allah melayani Engkau Tuhan. Kami terus mempegang komitmen kami Tuhan. Jikalau kami Tuhan hadirkan di dunia ini, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau. Kami mau terus tetap setia kepadamu. Apapun persoalan masalah yang kami hadapi, kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang akan sanggup menolong setiap kami, yang akan membawa kami menjadi orang-orang yang luar biasa nantinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Remakan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kami, dan ajar kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang hamba sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami datang, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada WL. Terima kasih untuk hambanya Ibu Diana yang sudah melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan diberkati pagi hari ini. Amin. Kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini. Kita kesediaan saudari, lalu kita berdoa untuk kita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur bagi-Mu Bapa, pada siang hari ini Tuhan, dengan firman-Mu telah datang mengingatkan kami Tuhan akan setiap kebesaran-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi bertumbuh berakar dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba yang telah melayani pada siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati dalam hidupnya, Engkau memberkati Tuhan dalam apapun pelayanan dimanapun Engkau bawa, Engkau berkati kata dia lebih luar biasa lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami yang telah mendengar Engkau memberkati kami Tuhan dalam firman ini Bapa. Dan pada saat ini juga kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan dalam setiap bulan ini Tuhan. Kami telah menikmati, namun sebagian itu kami mau memberikan Tuhan hanya kepada-Mu yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Kami bersyukur, haleluya, haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita menyanyikan satu pujian Ku Hidup Oleh Anugerah-Mu, pengorbanan syukur. bertata dalam kerajaan surga di pagi hari ini Bapa, kami datang bersatu hati
menaikkan doa syafaat kami, syukur kami kepada Engkau Bapa. Karena kami percaya Engkau sumber segalanya di dalam setiap kehidupan kami. Kami datang berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia yang kami cintai, bangsa Indonesia di mana kami tinggal. Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau pulihkan Bapa. Kami yakin dan percaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Menteri, MPR, DPR, sampai kepada Bupati, Wali Kota, pemerintahan, RT, RW yang Tuhan sudah tetapkan untuk memimpin bangsa ini. Tuhan Engkau berkati setiap tugas tanggung jawab mereka. Tuhan Engkau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka Bapa. Dan Tuhan Engkau sediakan yang terbaik. Jauhkan dari kepemimpinan mereka yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan Tuhan sendiri yang berkarya di dalam hidup mereka. Berikan kesejahteraan kepada bangsa kami ini Bapa. Berikan damai sejahtera kepada bangsa ini Bapa. Jauhkan hal-hal yang kami tidak kehendaki, yang Engkau tidak kehendaki Bapa. Jauhkan dari musibah bencana alam yang terjadi Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami percaya Tuhan Engkau turun tangan di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang berdoa menyerahkan untuk daerah kami, Gading Serpong, Tangerang, Banten ini Bapa. Kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini kami masih bebas, masih aman untuk memuji memuliakan nama Bapa. Oleh karena itu Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa menyerahkan untuk gubernur, bupati, wali kota yang ada di Banten ini Bapa. Tuhan Engkau jamah hati mereka, Tuhan Engkau berkati hidup mereka, tugas tanggung jawab pekerjaan mereka di dalam pemerintahan Banten ini Bapa, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk daerah Gading Serpong ini Bapa. Engkau berkati setiap organisasi-organisasi Kristen yang ada di Banten ini, yang ada di Tangerang ini Bapa, untuk menjadi saluran berkat bagi daerah kami. Terlebih khusus untuk daerah Gading Serpong di mana kami tinggal. Engkau berkati gereja GBP Sola Gracia ini Bapa. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi berkat bagi lingkungan kami, tempat tinggal kami, sekeliling kami Bapa. Dan biarlah hidup kami selalu mencerminkan teladan yang baik kepada sesama kami. Berkati kedua hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, yang Tuhan pakai untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Urapi mereka, jadikan mereka alat-Mu di tempat ini. Jadikan teladan bagi kami semua. Berkati rumah tangga mereka Bapa. Tuhan Engkau cukupkan apa yang mereka butuhkan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya Bapa. Dan biarlah pelayanan mereka berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa menyerahkan untuk GBPS Pusat Surabaya, GBPS Jabodetabek. Tuhan Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan di hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, apapun pelayanan mereka hari ini, Tuhan Engkau rapi mereka semua. Dan Tuhan Engkau pakai hidup mereka untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mereka layani. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga datang berdoa menyerahkan untuk program gereja yang ada di tempat ini, baik itu ibadah raya 1, ibadah raya 2 yang kami ikuti maupun yang jemaat ikuti di dalam ibadah live streaming. Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau rapi. Biarlah setiap pelayanan-pelayanan yang kami jalankan ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berdoa menyerahkan untuk setiap pelayan, doa pelayanan hari Jumat, hari Kamis, bahkan Eagle Generation, pelatihan-pelatihan musik, Tuhan kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kerinduan kami untuk mendapatkan gereja yang menetap, tempat yang menetap, Tuhan kami percaya Engkau sediakan yang terbaik, tempat yang terbaik. Tuhan Engkau cukupkan biaya yang kami butuhkan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau akan sediakan yang terbaik bagi kami. Bahkan kami berdoa untuk alat-alat musik yang kami butuhkan, perlengkapan gereja untuk pelayanan di tempat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau sediakan satu persatu. Tuhan Engkau cukupkan apa yang kami butuhkan Bapa. Berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang berjemaat di GBP Sola Gracia. Apapun pergumulan mereka saat ini, mereka yang bergumul untuk sakit penyakit, Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau sembuhkan. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan Engkau kuatkan. Mereka yang bergumul di dalam studi mereka, Tuhan Engkau berikan hikmat, kepintaran, kepandaian. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan Engkau sediakan pekerjaan yang baik. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya
Berkat Tuhan tidak akan pernah lewat di dalam setiap kehidupan kami, asalkan kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami, ini syafaat kami di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan ke depan. Kepada Ibu Siti dipersilakan. Shalom, selamat pagi. Saya akan membacakan warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah pagi ini dan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi semua pelayan-pelayan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah pertama 19 Juli 2020, WL Saudara Samuel, Singer Saudara Markus, Saudara Juli, Saudara Aiki, Worship Saudara Samuel, Syafaat Pak Markus, Warta Saudara Juli, LCD Adik Feby, Aser Saudara Lesri, Saudara Robi. Tim musik ibadah raya pertama, keyboard Bapak Gembala, gitar Saudara Romi, bass Saudara Yermi, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan ibadah kedua 19 Juli 2020, WL Ibu Gembala, Singer Ibu Diana, Ibu Sri, Ibu Siti, Worship Ibu Gembala, Syafaat Ibu Siti, Warta Ibu Diana, LCD Saudara Indra, Aser Saudara Julimus, dan Saudara Miles. Tim musik ibadah raya 2, keyboard Bapak Gembala, bass Saudara Seder, drum Saudara Raka. Doa Kamis setiap hari Kamis pukul 18 WIB ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Novita. Doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 18 WIB ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Saudara Robi. Ulang tahun, selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian untuk mengakhiri ibadah Dancing My Soul, My Strength.
kepada hamba ini persilakan. Akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami muji kebesaran keajaiban Tuhan. Terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan untuk beri bagi kami, untuk kami ada dalam rumah Tuhan, bersekutu, beribadah, meninggikan, memuliakan Engkau. Bahkan juga kami berikan kesempatan waktu untuk melayani ya Tuhan, berkorban memberi ya Tuhan. Percaya Tuhan apa yang kami lakukan pada hari ini kiranya semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat umat-Mu yang sudah hadir pada hari ini. Tuhan mengetahui, mengenal kami semua yang ada, dan kekuatan Tuhan terus dilimpah-limpahkan bagi setiap kehidupan kami untuk boleh kuat, kokoh, teguh Tuhan dalam perjalanan langkah iman kami Tuhan. Semua juga yang sudah melayani pada hari ini memberkati ya Tuhan, biar terus Engkau yang memakai kehidupan mereka Tuhan lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan hamba-Mu juga Tuhan, Ibu Diana yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar Engkau terus ya Tuhan memakai dan berkati masa mudanya, berkati setiap rencananya, berkati dalam pelayanan tugas tanggung jawab yang ada Tuhan, di kampus, yang ada di asrama, di dalam rumah-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh umat-Mu juga yang ada ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah live streaming ini. Tuhan yang berkati mereka, mengetahui seluruh kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih, kami syukur pada saat ini Tuhan. Kami akhiri ibadah kami kembali ke tempat kami. Berkat Tuhan, tangan Tuhan boleh menolong menyertai seluruh kehidupan kami. Mari semua jemaat yang kasih Tuhan, kita akan pulang dan kita akan bawa berkat kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu akan berkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Dan percaya setiap janji yang Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah berkasih di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada kami dalam setiap pergumulan hidup yang dihadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, maka berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang hasil karena tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan untuk berkati. Mari kita bersyukur, kita terima kasih dan kita bersatu di sana. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya.